Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas kelompok statistika. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama yaitu Sodikin, yang kedua yaitu Muhammad Riyadi. Kami akan membahas mengenai statistika ukuran gejala pusat data dikelompokkan. Pengertian gejala pusat data dikelompokkan. Ukuran gejala pusat adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam tabel atau diagram. Sedangkan data dikelompokkan adalah data yang sudah disusun ke dalam sebuah distribusi frekuensi sehingga data tersebut mempunyai interval kelas yang jelas dan mempunyai titik tengah kelas. Berikut merupakan macam-macam ukuran gejala pusat. Yang pertama yaitu mean atau rata-rata hitung. Mean adalah total dari semua data yang diperoleh dari jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada. Kemudian median. Median merupakan sebuah nilai data yang berada di tengah-tengah dari rangkaian data yang telah tersusun secara teratur. Kemudian modus. Modus merupakan nilai data yang memiliki frekuensi terbesar atau nilai data paling sering muncul. Untuk selanjutnya, kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama besar. Sedangkan desil adalah nilai atau angka yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama setelah disusun dari data terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Sedangkan persentil adalah nilai bagi data yang sudah diurutkan dari terkecil yang ke yang besar menjadi 100 bagian yang sama besar. Kemudian kita masuk pada contoh studi kasus, di mana kami akan mengambil data penambahan COVID-19 bulan Oktober 2021 di Indonesia. Data ini diambil dari WHO CCC COVID-19 Merdeka.com. Berikut merupakan tabel data kasus penambahan kasus positif baru bulan Oktober 2021, dimulai dari tanggal 1 hingga tanggal 31 Oktober. Dari data ini akan dibuat proses pengelompokan data, di mana yang pertama yaitu mengurutkan data dari acak menjadi urut dari terkecil ke terbesar. Yang kedua yaitu menentukan rank atau jangkauan. Jangkauan itu sendiri memiliki rumus yaitu nilai akhir dikurangi nilai awal, di mana nilai akhirnya 1624 dikurangi nilai awal 460 sehingga nilai jangkauan sama dengan 1164. Selanjutnya yaitu mencari jumlah kelas. Rumus jumlah kelas itu sendiri yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 dikali log N. Karena N-nya 31, maka log 31 sama dengan 1,49. Sehingga nilai K sama dengan 5,91 dibulatkan menjadi 6. Menghitung interval kelas. Rumus interval kelas itu sendiri yaitu P sama dengan R dibagi K. Karena nilai R-nya tadi 1164 dan nilai K-nya adalah 6, maka nilai interval kelasnya yaitu 194.
Dari data sebelumnya akan dikelompokkan ke data sebagai berikut, di mana interval kelas memiliki panjang interval 194 dan nilai tengah itu sendiri didapat dari 460 ditambah 653 dibagi 2 sehingga memiliki hasil 556,5. Begitu juga nilai tengah interval kelas seterusnya. Kemudian untuk nilai FI dikali XI yaitu frekuensi dikali nilai tengah sehingga menghasilkan 4452. Nilai dari jumlah FI kali XI yaitu 29.085,5. Dari tabel data sebelumnya, kita akan mencari min, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama yaitu min. Rumus min itu sendiri yaitu sigma FI kali MI dibagi sigma FI, di mana total FI kali XI tadi 29,0,5 dibagi dengan N yaitu 31. Maka nilai minnya itu sendiri yaitu 938,2419 dikali 55. Dan kita akan mencari nilai median. Rumus median yaitu LM plus N bagi 2 dikurangi sigma F dibagi FM kali C, di mana LM itu sendiri yaitu tepi bawah kelas median dan N-nya merupakan jumlah frekuensi dan sigma F merupakan frekuensi kumulatif kelas median. FM-nya merupakan frekuensi kelas median dan C merupakan interval kelas median. Untuk langkah pertama mencari median merupakan mencari posisi median dengan rumus N dibagi 2. Karena nilai N 31, maka nilai posisi median merupakan 15,5 yang terletak pada interval kelas 848 dikurangi 1041. Dan kita masuk pada rumus median. Untuk menentukan LM yaitu interval terkecil 848 dikurangi 0,5 sehingga menghasilkan 847,5. Karena FM merupakan frekuensi yaitu 6, C merupakan interval kelas yaitu 194 sehingga nilai median merupakan 896. Selanjutnya kita akan mencari modus. Modus itu sendiri memiliki arti data yang paling sering muncul sehingga frekuensi terbesar merupakan letak modus. Karena frekuensi terbesar yaitu 8, maka posisi modus ada di interval 460 sampai 653. Dan kita masuk pada rumus modus, di mana LMO didapat dari 460 dikurangi 0,5 sehingga nilai LMO yaitu 459,5. D1 itu sendiri memiliki arti selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus, yaitu 8 dikurangi 0 maka masih 8. Untuk D2 yaitu selisih antara frekuensi kelas modus
dengan frekuensi kelas sesudah modus, sehingga selisih 8 dengan 14 merupakan 6. Nilai C merupakan 194, sehingga nilai modus merupakan 570,0,8. Dan kita akan mencari kuartil. Di sini kami akan mencontohkan untuk mencari kuartil ketiga. Langkah pertama yaitu mencari posisi kuartil ketiga dengan rumus 3 dibagi 4 kali 31 sama dengan 23,25. Maka letak posisi kuartil 3 ada di interval 1042 hingga 1235. Dan kita masuk pada rumus kuartil. Lx itu sendiri didapat dari 1042 dikurangi 0,5, sehingga nilai Lx yaitu 1041,5. Nilai posisi 23,5, sedangkan nilai sigma F nya itu sendiri yaitu di atas kelas median merupakan itu 20. Karena frekuensinya 4, nilai C nya 194, sehingga nilai kuartil atas perhitungan di atas yaitu 1200,12. Dan kita akan melanjutkan untuk mencari desil. Langkah pertama, menentukan posisi D9. Sebelumnya kita akan mencontohkan dengan mencari desil ke-9. Untuk mencari posisi desil ke-9 yaitu 9 dibagi 10 dikali 31 sama dengan 27,9. Maka posisi desil 9 ada di interval antara 1236 hingga 1429. Dan kita masuk pada rumus desil, di mana nilai LD yaitu 1236 dikurangi 0,5 menghasilkan 1235,5. Nilai posisinya masih 27,9. Nilai frekuensi kumulatifnya 24 karena sebelum 29 merupakan 24. Nilai frekuensinya 5, nilai C nya 194, kap nilai desil 9 yaitu 1386,82. Dan kita akan melanjutkan untuk mencari nilai persentil. Langkah pertama, kita akan mencontohkan untuk mencari persentil ke-50. Yang pertama, menentukan posisi persentil 50, yaitu 50 dibagi 100 dikali 31 sama dengan 15,5, sehingga nilai posisi persentil 50 ada di interval 848 sampai 1041. Dan kita masuk pada rumus persentil, di mana LP diambil dari 848 dikurangi 0,5, sehingga nilai LP merupakan 847,5. Nilai posisi 15,5. Nilai frekuensi kumulatif di atas kelas median 14. Nilai C nya masih sama 194 dan frekuensinya 6. Maka nilai persentil 50 yaitu 896.
Untuk pembahasan selanjutnya yaitu menentukan statistika menggunakan software. Yang pertama, kita akan menentukan statistika menggunakan software yaitu Microsoft Excel. Pada Microsoft Excel ini kita akan mencari nilai min, median, modus, rank, nilai kuartil, dan mencari histogram. Yang pertama yaitu kita menginputkan data yang sudah dibuat. Di sini data kami yaitu data yang sudah dikelompokkan dari data COVID bulan Oktober. Langkah awal pada penggunaan Microsoft Excel yaitu memunculkan fitur data analysis. Untuk memunculkan fitur data analysis yaitu dengan cara klik file, pilih option, pilih ADDNS, pada manage, klik go, pada ADDINS available, checklist pada available toolpack dan available toolpack VBA. Klik OK, maka secara otomatis data analisis akan muncul. Kemudian kita akan mencari nilai min, median, modus, rank menggunakan fitur deskriptif statistik pada data analisis. Yang pertama yaitu klik data analisis. Pada fitur data analisis, pilih deskriptif statistik, lalu klik OK. Pada input rank, arahkan kursor pada data yang sudah dibuat dari awal hingga akhir. Kemudian pada output rank, kita letakkan bebas. Kemudian kita checklist pada summary statistik dan klik OK. Ini merupakan hasil dari deskriptif statistik untuk mencari nilai median, nilai min, nilai modus, dan rank. Di sini juga terdapat berbagai antara lainnya. Di sini median yaitu 943, di mana berbeda dengan perhitungan manual karena perhitungan menggunakan software akan jauh lebih akurat daripada perhitungan menggunakan manual. Median di sini yaitu 903, mode 600, mode itu artinya modus yaitu 620, ranknya 1164. Untuk berikutnya kita akan mencari nilai kuartil menggunakan fitur kuartil INC. Langkah pertama, kita klik kanan, klik pada auto zoom, kita pilih more function, pada share of function pada select kategori kita ganti menjadi statistical. Kemudian kita cari kuartil INC.
kemudian klik OK. Pada array kita inputkan dari data awal hingga akhir. Pada QWERTY merupakan bebas. Kita ingin menginputkan kuartil berapa. Sebagai contoh, kuartil 2. Kuartil 2 merupakan 903. Sedangkan 3 yaitu 1200. Kuartil 4 1624. Kuartil pertama yaitu 653. Kita akan mencontohkan kuartil 3 yaitu 1200. Ini merupakan hasil dari kuartil 3. Untuk mencari kuartil 2 juga sama seperti tadi, more function, statistical, quartical, INC. Pada array input dari data awal hingga akhir, karena kita akan menginputkan kuartil 2, maka klik 2 dan OK. Ini merupakan hasil dari kuartil. Untuk berikutnya kita akan menampilkan histogram. Langkah pertama, kita menuju file data, pilih fitur data analisis, pilih histogram, lalu klik OK. Pada input rank, masukkan data awal hingga akhir, kita blok. Kemudian pada output rank, kita bebas mau menampilkan di mana saja. Kemudian kita checklist pada Pareto, cumulative percent, dan chart output. Dan klik OK. Ini merupakan hasil dari penampilan histogram. Kita bisa mengubahnya sesuai keinginan. Sekian dari penggunaan Microsoft Excel Statistika. Untuk selanjutnya yaitu penggunaan software menggunakan SPSS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ukuran gejala pusat data dikelompokkan dengan studi kasus data COVID-19 bulan Oktober 2021 pada SPSS. Sebelumnya kita login dulu pada aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah masuk pada aplikasi SPSS. Kemudian kita klik variable view. Kita buat dengan nama variabel COVID-19 dengan desimal kita nolkan saja. Setelah kita buat variabel view, kemudian kita klik pada data view, kita masukkan nominal data COVID-19 yang pertama dengan nominal 1624 1414, yang 3
1141, yang keempat 922, yang kelima 1404. Nah, untuk mempercepat, saya di sini akan mempaste data yang sudah ada. Untuk data yang keenam dengan nominal 1484, yang ketujuh 1393, yang ke-8 1384, selanjutnya 1167, 894, 620, 1261, 1233, 1053, 915, 997, 747, 626, 903, 914, 633, 760, 802, 623, dan sampai seterusnya sampai 31. Kemudian kita akan mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar dengan mengklik data, sort cases. Kita balik dulu, kita pilih ascending karena mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Setelah kita pilih ascending, kemudian kita klik OK. Nah, di sini data sudah urut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian sebaliknya, jika kita ingin mengurutkan data yang terbesar ke yang terkecil, kita pilih data, sort cases. Sebelumnya kita reset dulu karena tadi kita sudah memakai yang ascending. Kemudian kita bagi dulu, kita pilih yang descending, kemudian klik OK. Di sini data sudah terurut dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian kita akan menganalisis data dengan mengklik analis, descriptive statistik, pilih frequency, kemudian kita pilih frequency, kemudian kita balik ke variabel. Setelah kita balik ke variabel, klik statistik. Nah, di sini kita pilih apa yang kita inginkan. Di sini saya akan pilih yaitu atau menceklis kuartil, central tendency dengan mean, median, mode, sama sum. Kemudian di bagian dispersion saya akan milih atau menceklis rank. Setelah sudah menceklis yang kita inginkan, klik continue. Kemudian kita klik chart. Kita checklist pada bagian histogram, kemudian show normal curve on histogram. Setelah kita checklist, kemudian klik continue. Nah, apabila sudah semua, kita baru klik OK. Kemudian ini adalah hasil output dari data yang telah kita masukkan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.